Firman-Mu menyembuhkan setiap kami tempat ini. Biar firman-Mu Kau taruh dalam hati kami pada pagi hari, supaya hati kami Bapa selalu menomorsatukan Kau dalam hidup kami. Hurabasyara, hurabasyara. Buka hati saudara untuk terima pengurapan yang baru. Kami tahu Tuhan, Kau melihat hati setiap kami tempat ini. Mungkin ada yang putus asa. Saat ini kesembuhan terjadi. Kau berfirman pria berdoa.
kasih Bapa atas pagi yang indah ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Kami semua Bapa merespon firman-Mu pada pagi menjelang siang ini di rumah kudus-Mu Bapa. Kau berfirmanlah Bapa melalui bibir-Mu hamba-Mu. Makasih Bapa. Terpuji nama-Mu, Kau selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih musik leader dengan musik. Shalom. Puji Tuhan, kita hadir di tempat ini pasti mau dijamah Tuhan. Amin. Kita tahu belum lama kita baru selesai pemilihan pilkada. Saudara Kristus, kita semua berdoa bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Mungkin kita ada memilih yang lain, yang ini, yang kemauan kita. Tapi Tuhan mau semua dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Pasti ada hikmat yang kita taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Suatu waktu kita maunya A, belum tentu itu A. Suatu waktu kita mau B, maksud B. Tuhan yang menentukan hidup kita. Saudara Kristus, saya 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya ke Bali. Ke Bali saya merasa waktu itu emang sebelum hari Nyepi, saya sebelumnya 10 hari sebelumnya saya udah ke Bali. Saudara Kristus, 3-4 hari sebelum hari Nyepi saya masih ada di Bali. Saya melihat bagaimana orang Bali itu dia jalan kaki ke satu tujuan untuk ibadah. Dia rame-rame jalan kaki, mungkin yang jauh bener, mungkin sampai di satu tempat terus jalan kaki. Saudara Kristus, dia bukan hanya jalan kaki biasa atau bawa Alkitab saja, tapi dia ada bawa yang kayak atau apa yang dibawa itu. Saudara Kristus, itu saya melihat hikmatnya bahwa kita memang kesungguhan hati dalam hidup kita untuk beribadah itu nomor 1. Bagaimana nomor 1? Karena kalau hidup kita tidak nomor 1kan Yesus dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya apa yang kita buat selalu tidak apa yang diharapkan. Saudara Kristus, hari ini saya berbicara tentang hati. Mungkin hati ini merupakan sesuatu yang penting bagi hidup kita. Kenapa orang bisa jatuh ke dalam dosa? Karena sakit hati. Kenapa orang bisa berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Masalah hati. Saudara Kristus, kita tahu semua yang Tuhan mau dalam hidup saudara, dan itu Tuhan melihat hati kita. Hati kita Tuhan taruh dalam hati kita. Tuhan menilai hati kita. Berarti hati kita ada nilainya dalam hidup kita. Karena bagaimana kita ada nilai hidup hati kita? Saya percaya banyak sekali terjadi dimanapun saya lihat masalah kehidupan, masalah hati, kekecewaan, kepahitan, atau maunya hatinya terluka. Saudara Kristus, saya percaya hari ini mungkin banyak yang mengalami segala sesuatu dalam masalah atau di masalah.
Hari ini Tuhan mau menilai hati saudara dan saya. Apakah saudara saya mau mengampuni kepada siapapun yang telah melukai hati saudara dan saya? Saya yakin percaya kalau ada kasih Kristus dalam hidup saudara, dalam hati saudara, saya percaya segala sesuatu Tuhan tahu. Selalu ada damai sejahtera, jauh dari penyakit. Percaya, banyak sekali saya kunjungi yang orang-orang sakitnya udah parah-parah. Saya tanya kenapa, dikorek, ditanya jawab, bagaimana masalah hati. Sebetulnya saya udah lama sakit hati sama orang tua saya. Kenapa? Dibeda-bedain. Selalu saya dibeda-bedain. Mungkin saya kurang ganteng gitu. Mungkin saya kurang bisa mencereskan apa keinginan ayah saya. Sejak itu ayah saya selalu memberikan sebagian sekecil pun dari saudara saya. Dia sakit hati sampai dewasa. Saudara Kristus, waktu dia sampai dewasa, dia memberikan sesuatu yang ekspresi hati itu terpancar dalam kehidupan. Kalau tidak ada terpancar dalam kehidupan, berarti dia mati. Bagaimana dia menjalan dengan hati yang sakit hati? Saya percaya kalau orang sakit hati pasti ucapan juga kurang baik. Pada hari ini Tuhan mau menilai setiap hati saudara dan saya. Bagaimana kita merespon dan supaya bisa Tuhan menilai bagaimana. Saudara Kristus, kita percaya watak adalah sifat batin yang memulai segenap pikiran. Tingkah laku manusia, watak juga disebut budi pekerti atau tabiat yang melekat dalam setiap orang. Watak itu mencerminkan kepribadian dari seseorang seutuhnya. Saudara Kristus, waktu itu saya juga orang yang cukup keras hati saya, karena ayah saya seorang diktator. Apa kata ayah saya mesti nurut. Kalau tidak turut, ya pasti sedikit banyak ada hukumannya. Dan hukumannya itu perbedaan antara saudara saya, adik saya, dan saya. Biarpun saya seorang anak yang paling nomor ke-1. Tapi memang bagaimana saya bisa selalu nurut dengan ayah saya. Ayah saya memang jarang teman. Dia kalau mau teman dia milih-milih. Dan kebetulan dia juga waktu itu masih agama Buddha. Jadi saya lihat memang dia selalu pergi ke sana, pergi ke setiap ibadah di tempat yang jauh-jauh. Saudara Kristus, semakin hari saya semakin mengerti watak dari ayah saya. Lama-lama kalau kita ikutin bisa melekat dalam hidup saya. Akhirnya bagaimana saya bisa merubah? Cuma Tuhan yang dapat menilai hati saudara. Saudara Kristus, kita percaya watak menentukan siapa kita di hadapan manusia, di hadapan Allah dan manusia. Bagaimana ciri-ciri saudara Kristus? Kita percaya dalam Yeremia 1 ayat 52. Bagaimana? Yang pertama, kita ketahuan apa? Tuhan menilai apa dalam hidup saudara? Yang satu, pertama, kejujuran. Saudara kali Tuhan, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kejujuran adalah satu tercermin dalam pengakuan bahwa ia kadang-kadang mengalami pelayanan yang tidak menyenangkan. Saudara Kristus, suatu waktu kita tahu
Kejujuran itu susah. Di dalam pelayanan, di dalam kemana, kita seorang pelayan semua. Pelayan Tuhan yang baik. Tapi kejujuran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam kejujuran. Emang gak gampang. Suatu waktu kita jujur di hadapan semua. Tapi memang kita harus berkorban, memberikan satu kejujuran. Saudara Kristus, kejujuran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menaruh dalam hidup kita berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara Kristus, kita dipakai menjadi bendahara keuangan dari Tuhan. Setiap langkah, setiap apa yang, soalnya cinta uang. Jangan cinta uang. Kalau kita cinta uang pasti tidak jujur. Cinta uang adalah cinta segalanya. Segalanya bisa pakai uang. Saudara Kristus, semuanya pakai uang bisa kalah voting, bisa. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saudara Kristus, hari ini Tuhan mau bagaimana merespon kejujuran dalam hidup saudara. Menilai, Tuhan menilai hati kita. Saudara Kristus, kita percaya kejujuran yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya itu adalah awal dari seorang yang bisa berhasil. Bagaimana kejujuran itu yang dia menilai dalam hati saudara. Yang pertama, kita tahu kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, pasti berkat-berkat yang Tuhan berikan, itu berkat-berkat yang Tuhan berikan, sebagian, semuanya, apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani, saya tahu Tuhan mau kejujuran dalam hati, menilai hati kita di dalam kejujuran. Jujur dalam keuangan itu perlu sekali. Jujur di dalam perkataan itu perlu sekali. Itu Tuhan mau jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana Agnes yang tidak jujur dan Safira itu tidak jujur di hadapan Tuhan? Apa akibatnya? Mati. Saudara, kalau kita tidak jujur, makin lama kita akan mengalami mati rohani. Saudara Kristus, bagaimana mati rohani? Setelah mati rohani tidak ada sesuatu gairah kita. Karena kejujuran Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk menjalani segala sesuatu. Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan semuanya. Saudara Kristus, kita tahu hari-hari ini kita kejujuran kita dalam hidup saudara. Yang pertama, yang kedua, Tuhan memberi kita tanggung jawab. Saudara Kristus, suatu waktu kita segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Waktu kita menjalani langkah demi langkah, menjalani segala sesuatu, kalau kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan, ada tanggung jawabnya. Kita percaya, kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara Kristus, hari ini Tuhan mau apa yang kita rasakan, bagaimana kita mau berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kalau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara Kristus, nilai itu 1 sampai 10. Kita bisa menilai bagaimana kita menghadapi hidup kita di dalam kejujuran dan tanggung jawab. Saudara Kristus, hari ini Tuhan mau kita lebih banyak berdoa. Saya 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan ponakan saya. Waktu dia umur 4 bulan,
Dia ada di Jakarta 4 bulan. Itu adik saya setelah dia meninggal karena kecelakaan, punya anak 2. Waktu itu dia pulang ke Johor. Selama ini saya tidak melihat, cuma saya bisa berdoa, Tuhan, saya minta pada satu hari ketemukan saya sama ponakan saya. Pada satu hari, sekarang kalau 4 bulan, sekarang dia umurnya 21 tahun. Berarti udah 21 tahun, 20 tahun lebih tidak ketemu. Akhirnya dia mungkin baca, dia sering ada handphone, dia lihat mungkin di salah satu medsos. Memang marga saya kan belakangnya Ihsan. Dia kotak-atik, ada namanya Ihsan. Dia kontak salah satu adik saya punya anak, ponakan saya juga. Dia kontak, nyambung, Saudara Kristus. Dia datang ke Jakarta, saya ketemu dia sudah 20 tahun lebih belum. Tapi saya percaya segala sesuatu kalau kita doa kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tapi kalau kita doanya banyak polemik, manipulasi doa itu, saya yakin percaya Tuhan tahu semua. Tuhan bisa menilai setiap hati saudara. Hari ini Tuhan mau kita dibentuk supaya hati kita, mungkin ada yang sesuatu hati kita yang terganjal dan segala. Kita waktu kita menyembah Tuhan, setelah habis selesai ini kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, buka hati saudara. Kalau kita ada ingat sesuatu, minta diampuni. Saya percaya, biar hari ini ada sesuatu yang bangkit dalam hidup saudara dan saya. Jangan terpuruk di dalam kehidupan dunia. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Karena kemuliaan Allah telah turun, telah terbit di atas kita semua. Oleh sebab itu, Tuhan mau menilai hati saudara. Satu, dalam kejujuran kita dalam hidup, melangkah demi langkah apapun kita perbuat, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan segala sesuatu. Dan bagaimana? Hidup penuh dengan tanggung jawab. Sekali Yesus, tetapi Yesus bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab? Kita tahu kalau kita segala sesuatu hidup kita dituntun oleh Tuhan, sesuatu tanggung jawab kita kepada Tuhan harus benar di hadapan Saudara Kristus. Saya akan baca firman Tuhan. Tuhan jadikan tahun ini tahun penuaian, mujizat dan berkat. Pak Karyadi pada sini telah berbicara tentang itu. Tahun ini kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan dalam berikan pada hidup saudara saya, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mungkin sering baca, cuma kita renungkan kali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara Kristus,